Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sibuk apa ini Bu Erni? Maksudnya? Kegiatan di sekolah ini sibuk apa ini? Ya biasalah sama anak-anak, bersih-bersih sebelum masuk. Kemudian pembiasaan ya seperti biasalah. Pokoknya bersih sekolahan sebelum masuk. Iya, tapi senang ya Bu ya? Alhamdulillah seneng, sama anak-anak seneng. Iya, alhamdulillah. Ini Bu Erni ya, saya ada sedikit keperluan sama Bu Erni. Jadi Bu Erni kan kemarin saya sudah konfirmasi ke Bu Erni ya kalau hari ini saya akan melakukan observasi ke kelasnya Bu Erni ya. Ya, jadi kemarin saya sudah konfirmasi, jadi kita sepakati bahwa hari ini saya akan mengobservasi belajarnya Bu Erni ya Bu. Kelas. Terus Ibu sudah siap saya observasi ya Bu ya? Insya Allah siap. Ini kan cuman saya mau observasi aja, jadi nggak terlalu mengganggu ya. Terus yang ingin saya tanyakan, nanti sebelum saya mengobservasi Ibu, saya di sini ada sedikit beberapa pertanyaan ya Bu ya, kita bincang-bincang dulu. Nanti kita sharing bersama. Tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan Bu Erni lakukan hari ini apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, kalau yang dari nilai agama dan budi pekerti itu saya akan menerapkan tentang 5S. Yang pertama salam, sapa, kemudian senyum, sopan dan santun, itu yang pertama. Kemudian masih di nilai agama dan moral budi pekerti juga, itu tentang penerapan praktek ibadah, karena memang di kelas A ini setiap pagi itu dilaksanakan salat duha untuk membiasakan anak-anak. Nanti di jenjang selanjutnya atau setelah dewasa, karena di usia 0 sampai 5 tahun itu masa emas, jadi supaya anaknya nanti ingat terus salat duha tidak ditinggalkan. Ada lagi Bu yang ingin dikembangkan dari pembelajaran Ibu hari ini? Iya, kalau tentang di jati diri itu anak-anak ketika diberikan tugas itu mempunyai kepercayaan diri menyelesaikan tugas dan mau berbagi dengan temennya. Maksudnya waktu berkelompok itu tidak sendiri, dia mau bergabung. Ibu yang tinggi sama rendah. Tanaman mana yang tinggi, mana yang rendah, supaya anak tahu temennya berdiri bareng, satu tinggi satu rendah, dia tahu. Terus kalau di area bahasanya apa yang kalau di area bahasa itu tadi anaknya sekalian lompat, itu menunjuk ke angka 1, 2, 3, dia melompat di angka, kemudian mengambil huruf yang saya pegang dengan kata bunga, mana huruf B, dia lomba 2 kelompok lomba. Tuh, itu seni di bahasanya. Jadi dengan menggunakan itu dipermainkan. Ya, betul. Itu ada masuk ininya juga nggak Bu, fisik motorik ya? Ya, masuk kan lompat-lompat itu masuk motorik. Terus untuk area pengembangan seninya Bu? Pengembangan seni, anaknya saya kasih kertas origami dengan berbagai warna-warna, dikasih satu-satu. Anaknya ini warnanya apa? Warnanya kuning, warnanya hijau, dan ternyata masih ada anak yang nggak tahu warna kuning apa itu. Dengan pembiasaan seperti ini mengenalkan warna-warna, anaknya tahu. Kemudian diajari melipat, kemudian sudah dilipat, tapi anaknya tidak bisa melipat sendiri, masih dibantu. Ya, dibantu gurunya, ruwet. Pokoknya seperti itulah anak TK, kemudian ditempel. Jadi harus ada bantuan juga ya. Ada yang ingin ditambahkan dari area pengembangan yang hendak Ibu capai hari ini? Apa ya pengembangannya? Atau sudah apa permainan yang Ibu sebutkan tadi sudah mencakup semuanya? Kayaknya menurut saya sudah mencakup semuanya. Ya, terus kalau sudah, terus
Strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam Ibu melakukan pembelajaran hari ini? Strateginya yang pertama berkelompok. Berkelompok itu tadi ada yang kelompok yang pertama tadi menunjukkan tinggi rendah, kemudian ada yang melipat, yang terakhir yaitu dengan fisik motorik melompat angka dan mencari huruf. Tapi itu saya juga nggak sendiri, dibantu sama guru bantu. Ada guru bantu ya. Ada guru bantu. Ada strategi lain Bu yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Oh ya. Misal dalam medianya. Oh iya. Kalau medianya sudah saya siapkan itu tadi LK. LK-nya sudah disiapkan. Gambar bunga yang tinggi rendah, nah nanti menunjukkan atau memberi tanda mana yang tinggi mana yang rendah gitu. Kemudian ada kertas origami yang untuk melipat, kemudian ada kartu angka dan kartu huruf supaya anak-anak sudah biasa melihat angka. Ya lain seperti laptop atau ini? Oh iya, kalau itu anak-anak kemarin itu sudah ada yang membawa bunga, sudah ditata di depan di kelas. Kemudian anaknya sudah tahu ini loh bunga yang model panjang, ada daun yang bentuknya bulat, ada yang kecil. Nah seperti itu anak-anak sudah dibawa keluar dan sudah mengetahui. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup Bu dari strategi yang Ibu siapkan hari ini? Kalau mau tanya strategi yang belum tercapai itu kalau ada anak yang belum bisa mengendalikan. Karena mungkin anaknya itu tadi sebenarnya usianya sudah masuk tapi karena anaknya hebat jadi ruwet. Harus sabar Bu ya. Ya terima kasih Bu Erni atas bincang-bincangnya hari ini ya. Sebelum kita observasi, jadi silahkan Ibu nanti kan mau melakukan pembelajaran ya Bu ya. Saya nanti izin untuk mengobservasi kegiatan Ibu ya Bu ya. Nanti setelah Ibu kegiatan pembelajaran, setelah itu saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu lebih dalam ya Bu. Terima kasih banyak Bu Erni. Silahkan kalau Ibu mau melanjutkan kegiatannya. Ya, baik. Dengarkan, hari ini kita mau belajar
Nanti di kelompok 3. Mau semua nanti belajarnya? Sekarang kita bagi dulu. Yang kelompok 1 yang mau memberi tanda ini tunjuk tangan. Ada berapa ada ya? Ya. Kemudian yang mau melihat bentuk bunga dari kata siapa yang mau? Ya, nanti berdua di sana. Yang terakhir nanti mencari huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata bunga. Siap? Siap. Iya, yuk dilihat. Sudah dapat kertas semuanya? Sudah dengarkan. Ini adalah tanaman hias. Tanaman apa? Tanaman hias itu bunga. Ada bunga yang di pot yang tinggi dan rendah. Yang tinggi yang nomor berapa? Nomor 1. Yang rendah yang nomor berapa? Nomor 2. Bisa anak-anak membuat nangkanya? Bisa. Yuk, sekarang yang tinggi berarti kasih nomor berapa? 1. Yuk semuanya ditulis. Yang bunga tinggi kasih nomor 1. Yang tinggi pokoknya semua yang tinggi kasih nomor 1. Sudah? Nih kasih nomor 1. Yang rendah berarti kasih nomor berapa? 2. Kasih nomor 2. Oke, pintar. Kemudian yang sebelahnya mana yang tinggi? Iya, ini yang tinggi. Yang tinggi dikasih nomor berapa? 1. Oke, kasih nomor 1 lagi. Yang rendah berarti dikasih nomor 2. Kasih nomor 2. Pintar. Yang bawah mana ya yang tinggi? Tahu nggak yang tinggi yang mana? Yang tinggi dikasih angka 1. Mana yang tinggi? Mana bilang? Iya, yang tinggi dikasih nomor 1. Yang rendah berarti kasih nomor 2. Ayo Nara, bisa? Yuk sekarang dicari lagi. Yuk lagi. Iya, yang gambarnya tinggi kasih nomor 1. Iya pintar, hebat, Risil. Ayo Dila, yang tinggi kasih nomor 1 lagi. Mana yang tinggi? Mana yang tinggi? Ini yang tinggi kasih nomor 1. Yang rendah kasih nomor berapa? 2. Ayo, Najwa udah pintar sendiri. Pintar Najwa, ayo Najwa, hebat. Sini tak, iya yang tinggi mana? Yang tinggi kasih nomor 1. Hebat semuanya, pintar. Masya Allah. Oh iya, Risil, ya, iya pintar nomor 1, hebat. Ayo Darwin sudah. Pintar. Mana Dila? Hebat semuanya. Lihat ke sini semuanya. Ini kita mau membuat bentuk bunga kulit. Risil, Najwa, lihat ke depan. Lihat ke Bunda Mei. Ini bentuknya segi apa? Segi 4. Sekarang kita lipat menjadi bentuk segitiga. Ayo. Bentuk segitiga seperti ini. Mana? Sudah belum? Bentuk segitiga no. Ya, pintar. Jangan diwarnai nanti. Nia. Bentuk segitiga. Oh iya pintar. Nia kebalik. Nanti dulu. Ini loh. Dulu ya. Nah nih. Sudah semuanya? Sudah? Sudah mana sudah? Bagus. Yuk sekarang kita lipat lagi. Kita lipat lagi ke tengah. Bentuk segitiga yang kecil. Bentuk segitiga yang kecil. Nia, bentuk segitiga yang kecil. Ya. Iya pintar, tapi yang lurus sayang. Iya pintar. Iya. Bentuk segitiga yang kecil. Ini sini. Nah. Sudah? Bentuk segitiga yang kecil di bawah begini sayang. Ini dulu. Ya. Mana? Ini begini. Ya. Ya. Itu Davin bisa, pintar Davin, ayo. Risil juga. Mana punyamu?
Sudah berisik. Sudah berisik. Sudah. Kalau sudah dibuka lagi. Kalau sudah dibuka. Ya, kalau sudah dibuka. Sudah. Kalau sudah dibuka, sekarang dilipat ke atas. Jadinya begini. Jadinya begini ke atas. Apa sayang? Ini. Kemudian dilipat ke belakang. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa kayak gitu. Iya nanti lama-lama bisa. Ini namanya bunga apa? Bunga tulip. Bunga apa? Bunga tulip. Yuk sekarang dikasih tahu. Caranya begini caranya. Lihat taruh di bawah. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Pegang masing-masing. Pegang masing-masing. Pegang masing-masing. Pegang masing-masing yuk. Pegang masing-masing, lihat caranya begini. Taruh. 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 Gini. Ya, dibuka. Gini. Buka. Ini lipat ke atas. Lihat. Ini lihat ke atas. Yang satunya juga dilipat. Ke sini. Ke sini. Nah. Habis itu, ini belakangnya dilipat satu. Ya, satu juga. Oh, yang berhasil pintar. Ayo Manya, jangan dibuka. Yuk, dilipat ke atas. Lipat ke atas. Aku nggak bisa. Atas. Ada dua kelompok, kita mau mencari huruf yang berbunyi bunga. Apa? Yang pertama hurufnya B. Kemudian U. Kemudian N.
warna biru, kemudian ditempel, daunnya warnanya apa? Hijau. Senang nggak menempel? Senang. Siapa yang tadi menempelnya senang, berarti anaknya bahagia pinter. Nah, besok dengarkan masih tema tanaman. Apa anak-anak? Masih tema tanaman. Anak-anak membawa tanaman dari rumah, bunga, ya, bunga-bunga yang dibawa sama anak-anak. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian besok kita susun yang rapi supaya sekolah kita menjadi indah. Apa? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau di rumah bunganya warna hijau, di bawahnya warna hijau. Ada yang panjang, di bawah yang panjang. Di rumah Dila ada warna apa bunganya Dila? Ada yang warna merah. Oh iya, pinter semuanya. Yuk, sekarang duduk rapi-rapi. Besok membawa bunga. Oke, siap? Siap? Enggak, yang sudah bawa sudah nggak bawa lagi. Yang belum bawa minta. Wah, siap? Siap semuanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, waktu itu kan Ibu sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya, di kelas sudah saya praobservasi ya Bu ya. Sekarang kita akan melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu tentang pasca observasi ya Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran itu Bu? Alhamdulillah, udah senang. Iya, senang ya Bu ya. Nah, kemudian pendapat Ibu setelah melakukan pembelajaran itu juga gimana Bu? Alhamdulillah, senang. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi rencana saya sesuai dengan program yang ada di RPP itu. Iya, alhamdulillah. Kemudian dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan Bu? Ya, sudah sesuai karena sudah melalui tahapan-tahapan dan sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa-siswa. Iya, sudah tercapai Bu ya. Kemudian prosesnya juga bagaimana Bu, sudah tercapai ya? Iya, sudah tercapai prosesnya juga sudah, alhamdulillah. Iya. Untuk area pengembangan pembelajaran yang Ibu harapkan, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu di RPP Ibu? Ya, sudah saya sampaikan kepada siswa pengembangannya. Kemudian ada beberapa siswa yang memang dia kurang memahami perintah apa petunjuk dari saya. Jadi ada beberapa siswa yang belum mampu melaksanakan apa yang saya rencanakan. Iya, jadi ada yang sudah tercapai, ada juga yang belum tercapai. Iya, ada yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi, sudah sesuai dengan strategi yang Ibu terapkan sesuai di RPP Ibu atau belum itu Bu? Ya, sudah saya terapkan kepada anak-anak. Itu tadi ada anak-anak yang sudah mampu mengikuti arahan atau yang saya sampaikan, namun ada sebagian siswa yang memang usianya mungkin belum atau dari lingkungan di rumah yang dia kurang memahami karakter. Tapi sudah sesuai strategi ya? Ya, Ibu sudah saya sesuai laksanakan ya. sesuai strategi. Kemudian adakah harapan Ibu setelah pembelajaran Ibu ini, bisa mungkin Ibu ceritakan harapannya? Harapannya semoga anak-anak yang sudah melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak mampu mengembangkan kognitif dan sebagainya itu tadi,
dan anak-anak yang belum mampu kurang paham dengan petunjuk saya nanti kedepannya lebih baik lagi dan bisa memahami. Harapan dari proses yang sudah Ibu laksanakan di sekolah Ibu ya. Kemudian ada nggak Bu kesulitan-kesulitan yang siswa alami selama Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Iya, namanya juga anak-anak ya Bu Fitri ya. Namanya anak-anak beda dengan orang dewasa. Kalau dikasih petunjuk ini itu orang dewasa itu bisa, atau sekolah yang lebih, kelas yang lebih tinggi atau di SD atau di SMP. Kalau di TK itu namanya belajar sambil bermain. Jadi kelihatannya anaknya ribut, sebenarnya itu belajar, dikasih tahu ini huruf, ini angka dan sebagaimana, adab-adab kalau jalan, kalau duduk, makan dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya pembelajaran. Kalau di TK itu bermain sambil belajar apa belajar bermain itu. Jadi kesulitan secara signifikannya di bagian apa di ini jati diri atau nilai agama dan budi pekertinya atau di seninya gitu. Oh iya, kalau anak-anak di bagian seni atau di kognitif itu biasanya anak-anak senang. Yang di jati dirinya itu pembiasaan itu yang agak susah. Ada anak sebagian yang tertib, tapi ada anak yang luar biasa. Jadi biasanya ikut anak yang luar biasa yang hebat itu tadi. Harusnya pembiasaan sholat duha, berdiri dengan tertib, rukuk, sujud dan sebagainya. Ada anak yang iseng, jadi anaknya yang lain ikut gitu loh. Jadi untuk melatih konsentrasi anak itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi banyak ya Bu, kesulitan yang dihadapi anak gitu. Jadi tidak hanya dalam satu sisi, misalnya di kognitifnya saja, tapi ada di misal sosial emosionalnya gitu ya. Di sosial emosional juga seperti itu, kan ini masih anak kelas TKA, jadi sosial emosionalnya itu masih ketergantungan dengan ibu, biasanya masih mak-makan. Selanjutnya apa yang menjadi kendala Ibu ketika melakukan pembelajaran kemarin Bu? Kendala saya ketika mengajar anak-anak di usia yang masih kecil, usia TK kelas A, masih belum bisa duduk tertib. Ya memang sih sebenarnya anak-anak itu kalau sama anak-anak ya bermain sambil belajar, jadi tapi sepertinya kalau dilihat pembelajaran yang tertib itu baik atau apa ya, menyenangkan, tapi anak-anak itu belum bisa duduk tertib seperti itu. Ya, jadi intinya belum bisa mengkondisikan. Iya, belum bisa mengkondisikan anak-anak. Iya, siap ya. Terus kalau untuk ininya kegiatan ketika mereka di bagian kognitifnya ataupun mungkin psikomotoriknya atau di jati dirinya itu ada kendala nggak Bu? Kalau di kognitif anak-anak sudah mulai senang. Kalau kita kemarin itu kan tadi itu kan tentang tanaman, ya, tentang tanaman, bunga melipat origami menjadi bentuk bunga, itu anak-anak sudah senang karena praktek nyata itu. Kemudian anak-anak juga senang dikasih tahu kalau tanaman yang saya tema hari ini tadi tentang bunga, itu anak-anak senang melihat bentuk yang nyata itu tadi seperti bunga dan diterangkan akarnya, pohon, daun dan sebagainya, itu anak-anak senang seperti itu. Terus kendala secara signifikan mungkin ada anak yang belum bisa memahami perintah atau belum bisa memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu ada nggak Bu? Ada anak yang memang usianya sebenarnya sudah masuk usia kelas A, tapi memang sepertinya anaknya apa ya, mohon maaf, mungkin kurang apa ya, belum nggak sama dengan temennya, ngomongnya masih susah seperti itu. Kalau dipanggil dia masih belum bisa merespon seperti itu. Ya itulah, ada beberapa anak yang seperti itu.
caranya itu ya Bu ya. Ada yang sebagian sudah bisa memahami yang Ibu sampaikan, tapi sebagian juga masih ada yang belum bisa memahami gitu ya. Untuk selanjutnya, lalu langkah apa yang Ibu akan ambil untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran? Saya akan selalu konsisten apa yang sudah saya programkan atau rencanakan, itu hal-hal yang baik yang bisa mengembangkan potensi anak itu akan saya konsistenkan, dan saya minta dukungan dari teman sejawat. Kalau ada kurangnya saya mohon ada masukan seperti itu. Jadi intinya Ibu akan membuat program gitu untuk agar anak itu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan gitu ya Bu ya. Iya. Itu program ya. Iya. Program pembelajaran seperti apa Bu yang akan Ibu kembangkan? Program yang sudah saya rencanakan dan akan saya kembangkan lagi yaitu pembelajaran yang menyenangkan, yang konsisten itu tadi, yang sesuai dengan rencana, yang menyenangkan, yang anak-anak itu bahagia itu dengan pembelajaran tersebut. Ada variatifnya gitu ya. Ya, ada variatifnya dan Jadi Ibu akan membuat metode pembelajaran yang menarik gitu ya untuk siswa. Apa ada penggunaan media-media Bu untuk agar pembelajaran Ibu nanti bisa menarik gitu? Ya, setiap pembelajaran saya berusaha untuk menyiapkan atau menyediakan hal-hal yang untuk pembelajaran siswa itu tadi yang menyenangkan, dengan kalau tadi temanya tentang tanaman yaitu bunga, bisa dari daunnya dengan jumlah daun yang berapa dihitung, itu sudah termasuk kognitif. Kemudian menghitungnya dengan lompat mengambil, itu tadi motorik kasar. Jadi setiap kegiatan main itu ada media yang Ibu siapkan gitu ya Bu? Iya, saya berusaha menyiapkan media supaya anak-anak itu senang, bukan seperti belajar yang tadi, yang seperti anak sekolah kelas tinggi ya. Kelas tinggi ini namanya juga anak-anak belajar sambil bermain, walaupun kendalanya yaitu tadi anak-anak namanya juga anak-anak nggak bisa duduk manis, dia ruwet seperti itu, tapi semoga tetap bahagia. Ada langkah lain yang ingin Ibu lakukan selain Ibu tadi menyiapkan media kan ya, kemudian membuat pembelajaran yang menarik gitu, ada langkah lain yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu? Misalnya kan kalau tadi di dalam kelas ya Bu ya, atau ada alternatif lain? Ya. Kalau di tema yang tanaman ini saya sudah juga mengajak anak-anak untuk keluar kelas, yaitu menyaksikan atau melihat langsung tanaman, yang khususnya tanaman bunga. Itu diberitahu kepada anak-anak proses nanamnya dan sebagainya, itu yang sudah besar berbunga dan sebagainya. Jadi anak-anak enggak di dalam kelas terus, enggak bosan, diajak keluar kelas. Di halaman sekolah alhamdulillah halamannya luas dan banyak tanaman, jadi anak-anak bisa melihat langsung tanaman yang khususnya tanaman bunga. Iya, jadi selain pembelajaran di dalam kelas, terima kasih Bu Erni ya, tadi sudah melakukan praktek pembelajaran, kita sudah berbincang-bincang banyak juga ya Bu ya tadi. Ibu sudah menceritakan tentang pengalaman Ibu, tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Selanjutnya saya tadi Ibu juga sudah melakukan refleksi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Ibu. Menurut saya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah baik ya Bu, dan di area nilai agama dan budi pekerti juga sudah tercapai sesuai dengan penerapan atau capaian perkembangan yang Ibu harapkan gitu ya. Di STEM juga sudah muncul gitu ya. Kemudian ingin sebagai catatan saya, mungkin kedepannya memang Ibu perlu melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu kan ya. Disesuaikan dengan tema tentunya Ibu. Kemudian menggunakan media atau media pembelajaran yang lebih
menarik ya, sehingga anak lebih fokus, lebih tertarik. Kan tadi ada anak yang kurang fokus ya Bu ya ketika mendengarkan guru. Nah, mungkin kita bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik semenarik mungkin sehingga anak bisa tertarik nih gitu. Kemudian bisa mungkin melalui audio atau video atau audio visual ya Bu ya, atau project ya Bu, membuat project, atau kemudian kita juga bisa melakukan pembelajaran di luar kelas ya, sehingga anak tidak merasa bosan. Kemudian juga catatan saya, ibu juga perlu membuat pembelajaran yang merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di asesmen dulu ya Bu ya, diidentifikasikan dulu untuk murid yang apa ke ini, misal kayak misalnya motorik kasarnya aktif, itu berarti dia perlu pembelajaran yang seperti apa gitu. Jadi kita buat penilaian di awal dulu ya Bu, kemudian kita membuat program pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan minat belajar murid ya. Tapi tadi sudah super ya Bu ya, terima kasih. Untuk selanjutnya terima kasih, kita tutup ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah melakukan percakapan, bincang-bincang dengan kita. Kedepannya semoga kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Dan harapan yang Ibu, semoga rencana yang Ibu terapkan nanti bisa berjalan dengan lancar. Harapan Ibu juga bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.